Hai Sobat Pajak, kenalin saya Karisma Ziga Cinta Karera. Di sini saya mau membahas tentang Cortex Administration System atau CTAS. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dari Cortex Administration System ini? Gitu. Jadi, Cortex Administration System atau CTAS ini tuh merupakan sistem administrasi pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dirubah menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Jadi sistem ini itu mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan, dan manajemen data maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi. Terintegrasi itu berarti yang sebelumnya tuh terpecah-pecah atau menjadi banyak platform sekarang menjadi satu gitu agar lebih mudah, agar lebih efektif dan efisien juga. Selanjutnya yaitu apa sih alasan dari BJP ini melakukan pembaruan sistem ini gitu. Jadi pembaruan itu didasari atas yang pertama yaitu belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh DJP masih memiliki banyak sistem. Itu jadi kayak SPT sendiri, untuk pembuatan bukti potong sendiri, pembuatan faktur sendiri. Jadi semua itu masih membutuhkan banyak aplikasi. Nah, sekarang ini dengan adanya Cortex ini, itu sistem ini mau dijadikan satu gitu. Jadi semua terintegrasi gitu. Jadi agar lebih efisien juga. Selanjutnya yaitu yang mendasari dari pembaruan sistem ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang penggunaan teknologinya itu kurang up to date juga dapat mempengaruhi integrasi model yang terjadi pada platform yang sangat berkembang pesat saat ini gitu. Jadi karena sebelum-sebelumnya itu dianggap sudah ketinggalan zaman, makanya dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan pembaruan sistem itu dengan dibuatnya Cortex ini gitu. Lalu alasan yang ketiga yaitu urgensi atau pentingnya dalam melakukan pembaruan Cortex sistem. Hal ini tuh untuk membantu mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pertukaran informasi ataupun data. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari Cortex ini gitu? Benefitnya apa gitu. Jadi, diharapkan dengan adanya Cortex ini tuh menciptakan beberapa keuntungan. Seperti yang pertama yaitu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, serta memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Dengan adanya sistem itu diharapkan semua bisa diakses, dikerjakan dimanapun gitu. Jadi wajib pajak tidak wajib datang ke kantor gitu. Jadi mereka bisa mengakses dimanapun sehingga itu dapat meningkatkan kepatuhan mereka gitu. Dan selanjutnya yaitu pembaruan sistem Cortex ini diharapkan dapat berpotensi membantu meningkatkan penerimaan negara atau tax ratio kurang lebih 1,5%. Yang keempat, pemberlakuan Cortex System dapat dengan mudah meningkatkan kualitas data, segmentasi dan profiling pada wajib pajak. Jadi dengan adanya sistem ini, sistem yang terintegrasi yang menjadi satu ini juga ini tuh dapat memudahkan untuk meningkatkan kualitas datanya gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan hutang dan tagihan pajaknya. Lalu, kapan sih Cortex Administration System ini bisa digunakan? Sistem ini dijadwalkan mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2024 berdasarkan sinyal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Rencana ini itu menunjukkan penundaan dari target awal yang ditetapkan oleh DJP yang sebelumnya direncanakan untuk memulai implementasi itu pada 1 Juli 2024. Lalu yang terakhir yaitu cara penggunaan Cortex ini. Karena memang aplikasi ini belum rilis, sistem ini tuh belum dirilis secara resmi, namun DJP sudah memberikan beberapa tahapan awal yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menggunakan aplikasi ini, yaitu yang pertama yang pasti registrasi akun. Registrasi akun ini dilakukan oleh wajib pajak dengan cara yang pertama yaitu registrasi wajib pajak. Ini wajib dilakukan oleh wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Jika wajib pajak belum mempunyai NPWP, wajib pajak harus membuat NPWP terlebih dahulu.
melalui eh, kantor pelayanan pajak Pratama terdekat atau bisa via online juga. Yang kedua yaitu wajib pajak melakukan aktivasi akun pajak. Akun pajak ini nanti dilakukan dengan di aktivasi ini dilakukan dengan verifikasi kode OTP yang dikirim melalui nomor handphone dan email. Kemudian juga akan dilakukan verifikasi wajah atau face recognition. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak wajib menyiapkan tanda tangan elektronik karena selanjutnya akan diberikan beberapa berkas yang wajib tertera tanda tangan elektronik milik wajib pajak tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan data dan status. Ini tuh dilakukan apabila memang ada data pada profil dan status yang aktif atau tidak aktif milik wajib pajak yang memang harus diubah gitu. Jika memang tidak ada yang diubah, tidak perlu melakukan ini. Selanjutnya juga ada pemindahan wajib pajak. Ini juga dilakukan apabila memang adanya perubahan dari wajib pajak tersebut. Jika memang wajib pajak tersebut tidak pindah, maka tidak perlu melakukan pemindahan wajib pajak. Selanjutnya yaitu penggunaan Cortex dalam pembayaran pajak. Berikut ini ada beberapa fitur dalam pembayaran pajaknya di dalam Cortex ini. Yang pertama yaitu pembayaran pajak dilakukan dalam satu aplikasi saja karena sistem pembayaran antara bank persepsi dan sistem DJP sudah terintegrasi, sudah menjadi satu. Jadi ini lebih simple gitu dan akan lebih efisien juga. Lalu yang fitur selanjutnya yaitu satu kode billing dapat digunakan untuk melakukan satu atau lebih jenis masa dan ketetapan pajak. Jadi tidak perlu membuat kode billing untuk setiap jenis pajak yang terutangnya gitu. Yang ketiga yaitu tersedia akun deposit pajak untuk memudahkan penyetoran pajak dengan melakukan penyetoran lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Lalu yang nomor 4 yaitu terdapat fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara online dengan proses penyelesaian yang instan. Jadi, jika memang ada wajib pajak yang menerima pemberian imbalan bunga dan pengembalian atas kelebihan pembayarannya itu akan dilakukan secara online gitu. Jadi lebih mudah wajib pajaknya tidak perlu ke KPP, petugas KPP-nya juga tidak perlu menemui wajib pajaknya gitu. Lalu yang nomor 5 yaitu terdapat fitur yang otomatis menampilkan tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak tuh langsung tahu berapa sih tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak tersebut gitu. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat diterima. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau sulit dimengerti mungkin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum.